sebagai pemandu sholat? Saya menjadi Safarani sebagai peserta kelas 1. Ya, sebagai saya Vanessa Putri sebagai game. Beberapa lagi masih kamus bahasa Indonesia atau KBBI. Satuan itu bisa diartikan sebagai ukuran kuantitatif dari temperatur panas atau dingin dan diukur menggunakan termometer. Nah, suhu dapat didefinisikan sebagai panas atau dingin yang rendah dalam hitungan. Suhu mencerminkan energi kinetik rata-rata partikel dalam suatu zat. Tinggi suhu maka semakin cepat gerakan partikel tersebut. Nah, yang kedua itu ada satuan, yang pertama itu satuan Celcius. Itu satuan ini digunakan secara luas di dunia. Nah, suhu airnya itu 0 derajat Celcius dan airnya itu 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer standar. Nah, yang kedua itu ada Fahrenheit atau derajat F. Itu satuannya ini digunakan terutama di Amerika Serikat. Terus suhunya suhu airnya 30 derajat, 22 derajat Fahrenheit dan airnya 212 derajat F. Terus itu pada tekanan atmosfer standar. Terus ada Kelvin. Nah, Kelvin ini itu satuan dalam sistem internasionalnya. Terus satuan ini itu digunakan dalam ilmu pengetahuan tentang fisika dan kimia. Nol mutlak itu tidak ada energi kinetik, yaitu 0 K. Terus beku airnya 273,15 K dan tinggi airnya 373,15 K. Terus ada reaksi. Satuan ini digunakan pada masa lalu terutama di Eropa. Beku air itu ada 0 derajat dan tinggi airnya 80 derajat. Terus area suhu itu yang pertama termometer. Termometer itu dibagi jadi 3. Termometer air angkasa dan alkohol itu digunakan daerah angkasa atau alkohol dalam tabung. Digunakan untuk mengukur suhu tubuh, atau terus yang kedua termometer digital itu menggunakan sensor elektronik pada suhu. Suhu yang berbasis kelembapan dan instansi digunakan dalam perangkat elektronik seperti AC atau kulkas. Terus yang keempat ada pirometer, mengukur suhu benda yang sangat panas seperti di tubuh atau peleburan logam menggunakan radiasi termal yang dipancarkan oleh benda. Yang kelima ada termometer di metal, menggunakan dua logam berbeda yang melengkung saat suhu logam menggunakan pada oven panas atau asin. Nah, terus ada mengubah satuan suhu ke satuan lainnya. Yang pertama itu cara konversi skala suhu Celcius. Cara konversi Celcius ke Fahrenheit itu caranya 9,5 dikali derajat Celcius ditambah 32 itu sama dengan derajat F-nya. Terus konversi Celcius ke reaksi itu caranya 45 dikali derajat Celcius. Konversi Celcius ke Kelvin itu 545 dikali derajat Celcius ditambah 233. Terus yang kedua itu cara konversi skala suhu Fahrenheit. Yang pertama itu konversi derajat Celcius itu 5,4 dikali derajat Fahrenheit. Terus konversi derajat Fahrenheit itu 95 dikali derajat F sama dengan 2. Konversi derajat Kelvin itu 5,4 dikali derajat F ditambah 233. Terus cara konversi skala suhu Fahrenheit itu kalau misalnya konversi skala Celsius itu 9 dikali derajat F kurang 32. Kalau konversi Fahrenheit ke Celsius itu 9 dikali derajat F dikurang 32. Konversi Fahrenheit ke Kelvin itu 5/9 dikali derajat F ditambah 59,60. Terus cara konversi skala suhu Kelvin, konversi Kelvin ke Celsius itu 6/5 dikali K dikurang 200. Yang ketiga pemuaian volume itu perubahan volume zat pada ketika sungai. Lalu ada pemuaian zat cair itu mengalami pemuaian volume saat dipanaskan tanpa perubahan panjang atau luas. Terus ada pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas itu adalah fenomena saat volume gas meningkat ketika suhunya naik. Gas memuai ketika suhu meningkat mengakibatkan perubahan volume dan tekanan. Di sini ada rumus pemuaian, itu pemuaian panjang volume. Itu rumusnya itu delta
arus. Terus ada delta T itu perubahan suhu. Terus yang kedua ada pemuaian luas. Rumusnya itu delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Delta A itu pertambahan luas. Satu itu meter persegi. Terus A0 itu luas awal, satunya meter persegi. Terus beta itu koefisien muai luas. Satuannya itu per derajat Celcius. Nah, terus ada delta T itu perubahan suhu, derajatnya derajat Celcius. Lalu kedua ada pemuaian volume, itu rumusnya delta V sama dengan 0 dikali gamma dikali delta T. Nah, delta V itu pertambahan volume. Nah, satuannya meter kubik. F0 itu volume awal. Terus ada gamma itu koefisien muai volume, itu satuannya per derajat Celcius. Delta T itu perubahan suhu, derajatnya derajat Celcius. Terus ini ada putus saat suhu turun. Yang ketiga ada termometer menggunakan pemuaian zat cair, rasa atau alkohol untuk mengukur suhu. Terus materi selanjutnya ada kalor. Nah, materi yang bakal dibahas di sini itu ada konsep kalor yang isinya makna, contoh peristiwa, jenis, rumus, sama grafik. Terus yang kedua ada perpindahan kalor, isinya itu konduksi, konversi, radiasi. Yang ketiga asas Planck, makna, rumus, dan standar suka. Makna dari kalor sendiri itu salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika dipertemukan atau bersebelahan. Pengertian kalor juga dapat disebut sebagai energi panas yang dimiliki oleh suatu zat tertentu untuk mendeteksi untuk sendiri itu adalah bentuk kalor yang dihasilkan atau dibutuhkan untuk mengurai satu mol senyawa menjadi unsur-unsur yang lain. Contohnya itu penguraian amonia NH3 menjadi nitrogen N2 dan hidrogen H2. Terus yang ketiga ada kalor pembakaran, adalah kalor yang didapat atau diperlukan untuk membakar satu mol zat, yakni unsur atau senyawanya. Contohnya ada pembakaran etanol, batubara, dan butana. Yang keempat ada kalor netralisasi, adalah kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk membentuk satu mol H20 dari reaksi antara asam dan basa. Kalor ini termasuk dalam reaksi exotherm karena adanya reaksi kenaikan suhu. Contohnya itu asam dan basa yang menghasilkan air. Terus yang kelima ada kalor pelaburan, yaitu delta HS, adalah jenis kalor yang didapatkan atau dibutuhkan untuk melakukan satu mol zat yang awalnya padat menjadi larutan. Contohnya itu pelarutan natrium hidroksida, amonium nitrat, dan kalsium klorida dalam air. Nah, ini ada beberapa rumusnya dalam kalor. Yang pertama itu rumus perpindahan kalor. Q dilambangkan sebagai kalor sama dengan M dikali C dikali delta T. M-nya itu massa benda, C-nya itu kalor demi zat, terus delta T perubahan suhunya. Atau bisa kita tulis T2 dikurang T1. Terus yang kedua ada rumus kalor jenis. C-nya dilambangkan sebagai kalor jenis, terus Q berapa kalor yang dibutuhkan untuk memanaskan 2 kg air dengan suhu 23 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius jika diketahui kalor jenis air adalah 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Diketahui masanya itu 2 kg, C-nya itu kalor jenis sama dengan 1000 Joule per kilogram derajat Celcius. Delta T-nya tadi T2-nya itu 100, T1-nya itu 23 dikurang jadi 77. Pakai rumus yang perpindahan kalor. Ya. Q sama dengan MC delta T. Q sama dengan 2 dikali 1000 dikali 77 yang hasilnya 154.000. Terus ada grafik. Nah, kalau grafik
batu bersuhu -10 derajat Celcius dipanaskan hingga mendidih menggunakan pembakar bunsen seperti gambar di bawah ini. Maka grafik kalor terhadap perubahan zatnya sebagai berikut. Ini kan -10 derajat, ini tadi di bawah. Terus dia jadi stabil dulu di sini, jadi air, yang tadinya es berubah jadi air, terus dia naik menguap. Jadi 100 derajat Celcius. Terus ada perpindahan kalor. Konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi terjadi dengan melewati zat perantara seperti logam, namun tanpa disertai perpindahan partikel-partikel secara permanen di dalam zat itu sendiri. Contohnya, ketika kita memanaskan logam, maka bagian atas dari logam tersebut ikut panas. Dari keterangan di atas, maka persamaan tersebut oleh ilmuwan ahli kimia dari Skotlandia bernama Joseph Day. Saat itu ia melakukan eksperimen dengan mencampurkan dua zat yang berbeda dan berbeda. Bunyi asal. Asal kita ketahui prinsip atas zat itu terjadi aliran atau perpindahan kalor dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Terus yang kedua ada benda bersuhu tinggi melepas kalor. Yang ketiga perpindahan kalor bersuhu jika terjadi keseimbangan thermal, yaitu suhu kedua benda sama. Nah, rumusnya itu kalor lepas sama dengan kalor serap. Adapun rumusnya itu masih kayak yang tadi, perpindahan kalor Q sama dengan mc delta T atau Q sama dengan mc T2 dikurang S. Nah, ya pokoknya rumusnya kayak gini ya. Terus 2 dikali 0,21 dikali 85 TA sama dengan 1,1 TA dikurang 15. 0,42 dikali 85 dikurang 0,42 TA dikali TA sama dengan TA nya itu TA dikurang 15. 35,7 dikurang 0,42 dikali TA sama dengan TA dikurang 15. 35,7 ditambah 15 sama dengan TA ditambah 0,42 TA. Dijumlah hasilnya itu 50,7 sama dengan 1,47 TA. TA nya 57 dibagi sama 1, salah ini. 50,7 dibagi. Nah, sudah. Ada yang mau nanya? Hitungan 3, 1, 2, 3. Aida. Kamu jawab ya. Baiklah. Ya, ini kan M-nya itu MAI karena M aluminium. Ya, jadi ini singkatan aja. AL-nya itu aluminium nih, terus air, terus air. Udah sama aja. 1, 2, 3. Ya, tangannya. Kenapa kayak mau lebih dibanding kayu kalau di suhu ruangan yang sama? Oke, hitung dulu ya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.